berjamaah, ada qomat nggak setelah kita melakukan sholat yang pertama itu untuk kedua? Baik, sebetulnya qomat itu untuk memastikan bahwa ini sholat sudah ditegakkan atau akan ditegakkan. Maka untuk sholat zuhur dengan asar digabung atau maghrib dengan isya digabung tadi di jama', enggak pakai qomat juga enggak apa-apa, baik sholat sendiri maupun berjamaah. Cuman dikomatin atau dikomahin itu untuk memastikan bahwa tadi itu sholat zuhur, sekarang kita akan sholat asar, atau tadi kita sholat maghrib, kita akan sholat isya. Itu jadi iqomah itu sekali lagi buat penanda aja, memastikan bahwa ini kita sholat untuk yang kedua dari sholat yang pertama tadi, entah zuhur atau maghribnya. Jadi intinya nggak pakai iqomah nggak apa-apa, itu istilahnya. Nuhun sewu Pak Ustadz, karena kan kadang saya itu ditanya sama anak saya. Baik, kalau Pak, anak SD SMP ini kan kadang pelajaran sekolah itu ya, kan strict itu Pak Ustadz. Mungkin adik-adik juga yang punya anak. Lah ini kan karena dulu waktu saya sekolah itu kan juga ngapalkan itu ya, niat itu kan, karena kan diujikan itu kadang di sekolahan itu. Misalnya saya jamak takdim ini, jamak takdim duhur sama asar. Begitu saya sholat duhur, karena ini waktunya duhur seperti tadi Pak Ustadz sampaikan, ini wilayahnya duhur, jadi saya sholat duhur dulu, niatnya biasa kan gitu. Tapi begitu saya sholat asar mau saya jamakkan ke duhur, saya baru niatnya usolli fardhu duhri jamaah takdimi ilal duhri arba rokaatim, nah, kan gitu. Nah kan ada ilal duhrinya, artinya kita jamakkan ke duhur kan gitu. Nah kemudian saya mulai agak bingung pada saat saya ngobrol dengan beberapa orang yang punya pendapat kalau mau sholat jamak ya pada saat kita sholat pertama itu harus sudah niat jamak, karena kalau tidak diniatkan jamak nggak bisa gabung. Nah saya juga agak bingung pendapat yang seperti ini. Terus yang kedua Pak Ustadz, kaitan dengan jamak ini menarik karena gini, saya kadang ada ketemu dengan beberapa orang, misalnya jamak ini kan pada saat kita sedang musafir, disampaikan bahwa ini bisa 3 hari kan gitu tenggang waktunya selama kita masih musafir. Jadi misalnya saya bepergian dari rumah sampai ke mana yang jauh, di situ saya masih bisa jamak, tenggang waktunya keringanannya sampai 3 hari. Nah cuman kalau dalam persepsi saya, namanya kita jamak kan pada saat kita memang kerepotan tidak bisa sholat di masa itu. Misalnya saya naik kereta api nih, dari sini butuh waktu 6 jam, karena saya sudah mau masuk waktu asar, jadi saya sholat jamak takdim dulu ke duhur kalau saya pulang naik kereta api, karena nanti begitu di kereta api kesulitan saya Pak Ustadz. Nah sampai sana saya sudah isya. Tapi ada juga orang yang berpendapat selama saya masih jadi musafir 3 hari ini saya jamak-jamak aja lah di rumah untuk menghemat kan gitulah. Itu bagaimana itu pendapat itu Pak? Masanya expire apa? Gini, ini ada 2 hal, saya coba ringkes saja ya. Waktu ini insya Allah sebelum jam 8. Gini, yang pertama tadi kita itu sholat yang pertama sholat niat biasa nggak apa-apa. Justru yang kedua itu kita tarik gitu. Jadi yang wajib diniatin yang sholat kedua, karena kita tarik, karena kita takdimin. Nah, yang membedakan kalau kita sholat safar, kita jangan jadi makmum orang yang sholat waktu gitu. Jadi kita sholat safar nih, mau sendiri mau jamaah, kita jangan ngikut dengan orang yang lagi sholat waktu, itu intinya. Nah, yang kedua tadi, kalau sholat jamaah itu sebetulnya bukan dalam keadaan musafir, boleh. Sekali lagi, kalau sholat jamaah, sholat yang digabung itu tidak harus dalam keadaan musafir. Dalam kampung rumah kita ada situasional yang nggak memungkinkan kita lakukan tiap waktu, boleh. Contoh, orang yang sakit di rumah sakit atau di rumah yang berat merepotkan kalau sholat tiap waktu, boleh dijamak. Atau, nah ini kebetulan nih ya, saya bukan subjektif ini, akan tapi objektif, bahwa bapak saudara-saudara nanti ketika menjalankan tugas sebagai menjaga keamanan, stabilitas dan sebagainya, itu nggak memungkinkan sholat tiap waktu, boleh dijamak, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Intinya sholat jamak itu tidak dalam keadaan musafir, boleh, tapi situasinya nggak memungkinkan, bukan karena main-main. Yang dibalik masalah kosor.
Kalau qasar itu yang diringkes kan sholat yang 4 rakaat doang. Berarti zuhur, asar, isya diqasar menjadi 2 rakaat. Nah, yang qasar inilah yang wajib ditunaikan kalau dalam keadaan musafir. Berarti kalau tidak dalam keadaan musafir nggak boleh qasar. Itu bedanya. Kalau jamak dalam keadaan musafir dan tidak dalam keadaan musafir boleh, tapi kalau qasar harus dalam keadaan musafir. Kalau dalam kondisi bagaimanapun tapi di situasinya belum sampai musafir nggak boleh diqasar. Nah, itu yang perbedaan antara qasar dengan jamak. Sekarang bicara masalah expire tadi nih. Berlakunya. Oke, kita dari Jakarta pergi ke Cirebon. Atau kita dari Jakarta pergi ke Bandung. Itu kan udah musafir. Yang disebut 3 hari 3 malam itu maksimal untuk qasar aja. Qasar. Tapi kalau jamak selama kita tinggal di sana dan statusnya musafir boleh. Oke, kita dari Jakarta ke Cirebon itu niatnya seminggu, 7 hari. Yang boleh diqasar cuma 3 hari aja. Selebihnya berarti boleh dijamak, gitu. Hah? Kalau jamak enggak? Kalau jamak selagi statusnya musafir. Gitu. Terus ini mau berangkat ke Korea Selatan. Iya. Selama 1 minggu. Memangnya 1 minggu itu bisa? Boleh. 1 minggu itu yang 3 hari itu boleh diqasar. Qasar, diringkes. 3 hari tok. Ya. Nah, yang selebihnya 4 hari dijamak. Qasar dan jamak. Boleh itu. Jadi istilahnya tadi yang diqasar itu kan yang 4 rakaat. Ya. Jadi 2 rakaat. Tapi kalau yang dijamak itu cuma digabung aja. Tapi sholatnya sesuai dengan rakaatnya. Dalam keadaan musafir yang boleh diqasar itu selama 3 hari aja. Selebihnya nggak boleh diqasar, akan tapi jamak boleh. Selama dia status musafir, mau seminggu bahkan mau sebulan, itu boleh dijamak. Mohon izin Pak Ustadz. Ya. Kalau qasar tadi kan yang tenggang waktunya 3 hari masanya itu. Kalau jamak itu boleh kan gitu ya. Selama dia status musafir. Ini untuk jangan sampai kita ngakali sholat nih. Qasar nih. Qasar itu kan pada saat memang kita kerepotan sekali, kita butuh cepet-cepet. Memang tenggang waktunya 3 hari. Tapi kalau kemudian walaupun kita sedang musafir, tapi waktu kita longgar di situ, bisa sholat, ngapain kita qasar? Menariknya. Tapi kan ada yang jawab, ya selama dikasih keringanan boleh-boleh aja saya kasih selama 3 hari itu saya qasar. Kan ini jadi ngakali sholat namanya. Ya baik. Menariknya gini, qasar itu solusi, jalan keluar aja. Tapi kalau kita perginya musafir dalam keadaan nyaman, nggak merepotkan, nggak melelahkan, ya sholat waktu aja. Jadi itu solusi doang. Kalau merepotkan, melemahkan dan sebagainya. Berarti intinya, selagi kita nyaman untuk sholat tiap waktu, sholat tiap waktu. Tapi kalau nggak memungkinkan karena situasi tertentu, karena kondisi tertentu, ya kita dikasih solusinya adalah dengan sholat jamak. Atau nggak memungkinkan juga, ya sholat qasar. Berarti bukan berarti kalau ada orang musafir itu semuanya harus diqasar jamak, enggak, dikondisikan sesuai dengan keadaan kita. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudari, Ibu sekalian, emang kalau ngaji fikih seperti ini, tasaulatnya pertanyaannya memang kaitan dengan fikih. Udah sampai di sini saja, mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini insya Allah ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dulu dengan doa, kita awali dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah.